Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Tujuannya, supaya kalian semua dapat menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat, khususnya jika sudah melibatkan perkalian, pembagian, penjumlahan, maupun pengurangan. Nah, sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa saja yang termasuk dengan bilangan bulat? Betul sekali, bilangan bulat bisa melibatkan bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Apakah kalian pernah menemukan soal seperti ini? Negatif 2 dikali dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 10 dibagi 5. Berapa hasilnya ya? Wah, sepertinya cukup membingungkan. Tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, sekarang saatnya kita belajar bersama. Jika kalian menemukan soal seperti tadi, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Untuk menjelaskannya, kita gunakan tangga seperti ini. Yang utama kita kerjakan adalah bilangan yang berada di dalam kurung. Artinya, tanda kurung itu membantu kita untuk mengerjakan terlebih dahulu. Jadi fokusnya yang di dalam tanda kurung dulu ya. Setelah kita menyelesaikan soal yang berada di dalam tanda kurung, kemudian kita akan menyelesaikan operasi yang melibatkan perkalian maupun pembagian. Bagaimana jika dalam satu soal terdapat perkalian dan pembagian? Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Kerjakanlah urut dari yang paling kiri. Dan yang terakhir, barulah kita mengerjakan operasi penjumlahan maupun pengurangan. Kita coba contoh soal berikut ini. 15 dikali di dalam kurung 5 dikurangi 3 dibagi 10, berapakah hasilnya? Mari kita amati. Pada langkah pertama, ingat yang dikerjakan adalah yang ada di dalam kurung. Artinya 5 dikurangi 3, kita mendapatkan hasil 2. Langkah berikutnya apakah masih ingat? Betul sekali, perkalian atau pembagian. Tapi kerjakanlah urut dari yang paling kiri. Artinya yang kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Sehingga pada langkah kedua, 15 dikali dengan hasil yang tadi, yaitu 2. 15 dikali 2 menghasilkan 30. Dan langkah terakhir atau langkah ketiga adalah pembagian. 30 dibagi dengan 10 menghasilkan 3. Artinya 15 dikali 5 dikurangi 3 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 3. Bagaimana? Mudah bukan? Ayo kita coba lagi. Kali ini silakan kalian coba masing-masing ya. 8 dikali dalam kurung negatif 10 ditambah 20 dibagi 10. Berapakah hasilnya ya? Silahkan kalian coba masing-masing terlebih dahulu. Nah, mari kita kerjakan bersama. Betul sekali. Yang pertama kali kita kerjakan adalah bilangan yang ada di dalam kurung. Sehingga negatif 10 ditambah 20 berapa hasilnya? Betul. Walaupun awalnya negatif, tapi karena dijumlahkan dengan bilangan yang lebih besar, sehingga hasilnya adalah positif. Positif 10. Menghasilkan 8 dikali 10 dibagi dengan 10. Jika sudah seperti ini, kalian ingat, ada perkalian, ada pembagian. Walaupun sama-sama bisa dikerjakan bersamaan, tapi kita kerjakan urut dari yang paling kiri. Sehingga 8 dikali 10 menghasilkan 80 dibagi dengan 10. Berapakah hasilnya? Betul sekali, 8. Jadi
Hasilnya adalah 8. Mudah bukan? Ingat, belajar matematika itu bukan hanya sekedar belajar berhitung, tetapi bagaimana kita belajar untuk berpikir secara logika dan secara sistematis atau urut. Berkaitan dengan logika, ayo kita coba soal cerita berikut ini. Seorang petani memetik hasil panen 90 buah semangka. Semua semangka tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 keranjang sama banyak. Bila berat setiap semangka rata-rata 2 kg, berapa kilogram jumlah berat semangka di setiap keranjang? Ayo kita analisa bersama. Jangan buru-buru, pahami dulu, barulah kita kerjakan. Apa saja yang bisa diketahui dari soal tersebut? Hasil panen 90 buah semangka. Ada banyak keranjangnya 5. Nah, masing-masing semangka beratnya 2 kg. Sehingga apa yang ditanyakan? Yang ditanya adalah berapa kilogram jumlah berat semangka di setiap keranjang? Mari kita coba menjawab. Setelah kita membaca soal teks yang tadi, kita ubah informasi tadi dalam bentuk kalimat matematika. Sehingga menghasilkan 90 dibagi 5, kemudian dikali dengan 2. Mengapa bisa begitu? 90 diperoleh dari hasil panen 90 buah semangka. Hasil panen 90 buah semangka tersebut nantinya akan kita bagi ke 5 keranjang sama banyak. Nah, masing-masing keranjang itu akan kita cari berapa beratnya. Padahal setiap buah semangka beratnya 2 kg. Makanya kita akan kalikan dengan 2. Apakah kalian sudah bisa menghitungnya? Betul sekali. Ada pembagian dan perkalian. Kita kerjakan urut dari paling kiri. Karena pembagian maupun perkalian setara. 90 dibagi 5 menghasilkan 18. Kemudian kita kalikan dengan 2. Dan hasilnya 36 kg. Kalau sudah seperti ini, apakah sudah selesai? Belum. Kita harus membuat kesimpulannya menjadi jumlah berat semangka di setiap keranjang adalah 36 kg. Nah, langkah-langkah seperti inilah yang dimaksud dengan langkah berpikir secara sistematis. Oleh karena itu anak-anak, silakan kalian belajar, silakan kalian cari contoh-contoh soal lagi. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih.